Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar terbaru dari pondok pesantrennya Gus Samsudin ya teman-teman. Ini pondok pesantrennya Gus Samsudin ini ceritanya sedang diberhentikan atau di apa namanya ini ya. Coba kita lihat saja. Ini saya sedang mereaksi videonya Mas Dodi Sepiriadi ya. Silakan disimak video juga. Ini tuh Nyun sewu tanggapannya ini kudu dicopot pripun? Tanggapan warga ini. Oke. Lah ini tanggapan dari warga juga oke. Lah ini Bapak polisi juga bisa bertanya-tanya lagi kepada Mas, tanggapannya dari Samsudin dicopot gimana Mas? Ini tanggapan warga nah, untuk sekitar Mas, pondok pesantren itu. Tanggapannya gimana? Melihat itu dicopot video. Oke juga lah itu loh. Ya, masyarakat pada senang ya karena pondok pesantren Samsudin ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih seputar Udin ini ya. Imbas dari video Samsudin yang membuat video aliran sesat settingan seolah-olah itu ajarannya Salafi, akhirnya pondok pesantren Samsudin pun juga akan ditutup. Tidak hanya Samsudinnya yang akan dipenjara, tapi imbasnya juga kena ke pondok pesantrennya, akhirnya akan ditutup juga. Ini adalah video pencopotan banner Samsudin ya, yang bertuliskan Pondok Musuhan Toro gitu ya. Coba kita simak videonya. Ini tanggapnya Kesbangpol, polisi, aparat-aparat yang telah membantu warga diratakan dengan tanah seperti ini. Ya, ini saya reaksi dari channelnya Pak De Mukri ya, salah seorang warga yang tinggal di dekat pondok pesantren Samsudin. Beliau ini terlihat sangat senang sekali ya dengan pembubaran pondok pesantren Samsudin ini. Teman-teman bisa simak video fullnya di channelnya Pak De Mukri ini karena saya hanya mereaksi sedikit saja. Itu juga ada dari Dishub ikut membantu juga. Ini tuh ya terlihat yang mencopot memang ini tuh bagi orang yang di luar yang hater-hater pade yang katanya saya iri dengki itu nggak mungkin warga seperti ini kalau mau ini bener orang baik. Betul, kita ini warga sekitar tahu ini seperti apa. Masya Allah, betul nih kata Pak Demukri. Kalau Samsudin benar-benar baik, masyarakat Blitar nggak mungkin seperti ini kepada dia. Tapi karena Samsudinnya, ya mungkin hubungannya juga tidak baik dengan warga sana. Akhirnya pembubaran pondok pesantrennya Samsudin pun disambut baik oleh masyarakat sekitar sana. Kalau dia bener ya warga ya nggak mungkin seperti ini. Pripun Mbah? Kersane pripun? Ini tutup total ge. Setuju Mbah? Lah banyak yang setuju. Loh, kalau warga malah menginginkan tutup total katanya. Setuju. Kami semoga dengan hilangnya ini keberkahan akan menghampiri desa kami. Oh, dicopot guys ya. Balehonya. Semoga bala desa kami hilang. Sama ini tinggal nunggu pemulangan orang-orang Samsudin yang ada di dalam padepokan. Oh, oke. Jadi santri-santrinya Samsudin yang ada di padepokannya juga akan dipulangkan. Alhamdulillah. Nih warga juga antusias. Tuh. Kalau warga itu mendukung Udin, kalau mau dicopot pasti ya nggak boleh. Lah ini malah demen nih. Nyun sewu tanggapannya ini kudu dicopot pripun? Ya oke. Oke. Lah ini tanggapan dari warga juga oke. Lah ini saya bisa bertanya-tanya lagi kepada Mas, tanggapannya dari Samsudin dicopot gimana Mas? Oke, oke. Ya oke. Jadi itu ya teman-teman.
akhirnya setelah Samsudin itu dinyatakan sebagai terdakwa ya, di penjara, kalau tidak salah itu 5 tahun penjara ya menurut Pak Polisi kemarin itu, karena melanggar undang-undang UU ITE ya, gitu ya teman-teman. Akhirnya sudah menjadi terdakwa, dan ada juga teman-temannya karyawannya Samsudin itu kayak yang ikut menemani Samsudin di Bui. Kasihan juga sih mereka ya, mereka itu kan bekerja ya, tapi karena bekerjanya sama Samsudin ya ikut terseret juga ya. Kemudian yang ini yang bikin herannya juga ini, para warga ini kayaknya antusias ya, semangat ya kayaknya, melihat pondok pesantren atau padepokannya Samsudin ini dibubarkan ya. Iya, dan sepertinya tidak ada yang menghalang-halangi gitu ya. Itu berarti kan mungkin karena muamalahnya Samsudin di lingkungan tersebut itu terkenalnya mungkin kurang baik atau gimana ya, atau mungkin masyarakat sendiri sudah memahami, sudah mengerti bahwa padepokan tersebut itu padepokan hoak apa namanya ya, tipu-tipu gitu ya. Iya ya. Iya, berkenaan dengan masalah pengobatan ya, masalah pengobatan itu harusnya memang tidak boleh ragu-ragu ya teman-teman. Kan selama ini kan pengobatan tersebut kan menjalani apa namanya untuk pengobatan gitu ya, untuk pengobatan itu tidak boleh berdasarkan atas keraguan-raguan seperti itu, apalagi setelah dibongkar-bongkar seperti itu ya, setelah diketahui bahwa praktek penyembuhannya itu adalah memakai trik sulap. Itu kan suatu apa namanya ya, penipuan ya, ikutnya ya, penipuan. Itu juga harusnya dikenai pasal itu juga ya teman-teman ya. Samsudin bukan hanya masalah UU ITE saja, tetapi juga melakukan kegiatan yang seperti itu ya, di kasus-kasus di kasus yang lalu itu kan ya. Tidak sedikit juga yang para mantan orang yang berobat, pasien ya, mantan pasiennya Samsudin yang ini melaporkan ya kan, melaporkan, yang membeberkan gitu kan, membeberkan ke media bahwa setelah berobat ke sana bukannya ada kesembuhan ya. Masyarakat pada senang ya karena pondok pesantren Samsudin ditutup. Sebenarnya sudah lama sekali ya masyarakat Blitar di Desa Rojowinangun itu resah dengan ulah-ulahnya Samsudin. Terbukti dulu kan sempat didemo besar-besaran padepokannya Samsudin karena di sana ternyata ada pengobatan abal-abal yang menggunakan trik sulap dibongkar oleh pesulap merah. Dan ternyata setelah diselidiki lebih jauh, pihak penegak hukum juga menemukan bukti bahwa tidak ada izin padepokannya Samsudin. Akhirnya ditutuplah padepokan tersebut. Setelah sekian lama berlalu, entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba Samsudin buka kembali, tapi bukan padepokan, melainkan sudah naik tingkatan nih, jadi pondok pesantren yang diduga juga nggak ada izinnya, yang pada akhirnya ditutup juga karena imbas dari perbuatannya membuat video settingan aliran sesat, memfitnah Salafi teman-teman. Ini juga ada salah satu pengakuan dari mantan kameramennya Samsudin yang lama. Ini cukup aneh sekali pengakuannya. Coba kita simak ya videonya. Kita berangkat konten itu habis maghrib, kelewat isya, ya kan, kelewat isya. Pulang subuh, habis subuh langsung tidur. Kapan sholatnya? Jadi pembuatan konten Samsudin itu memakan waktu cukup lama. Dan berdasarkan pengakuan mantan kameramen Samsudin ini, katanya selama pembuatan konten itu tidak sholat. Astagfirullahaladzim. Nih ya, saya ulang lagi, dengarkan jelas. Kita berangkat konten itu habis maghrib, kelewat isya, ya kan, kelewat isya. Pulang subuh, habis subuh langsung tidur. Kapan sholatnya? Samsudin Jajab itu kalau sholat di Mekah. Di Mekah. Itu sudah nggak familiar loh. Ya, udah pengobatan bawa agama, sholat Jumat di Mekah. Aduh. Ya Allah, sholat di Mekah.
Jadi Samsudin ini jarang terlihat di masjid pada saat orang-orang sholat Jumat. Namun santri-santrinya meyakini bahwa Samsudin itu sholat Jumatnya di Mekah. Jadi menganggap bahwa Samsudin bisa ke Mekah dalam waktu sekejap, akhirnya sholat Jumat di sana. Tapi kenyataannya nih, coba dengarkan nih, mantan kameramen Samsudin membeberkan apa sebenarnya yang terjadi. Gus Samsudin di mana ya ketika Jumat gitu kan? Lagi Jumatannya di mana, saya pengen ke sana. Oh, nggak bakal ketemu juga Gus Samsudin Jumatan di Mekah. Sama santri ngomong gitu. Iya, Gus dia tidur. Ya Allah. Terkadang kalau nggak tidur ya jalan-jalan sama keluarga, bawa mobil kemana gitu. Ya kan? Yeah. Kadang ke kafe, kadang ya ke tempat-tempat wisata. Ya di hari Jumat. Karena apa? Jumat itu libur posisi Pak Joko kan, dan kadang ada pasien yang datang. Ngakunya sholat Jumat di Mekah ya, ngakunya bisa ke Mekah dalam waktu sekejap. Ternyata berdasarkan pengakuan dari mantan kameramennya, Samsudin itu kalau nggak tidur hari Jumat, ya berangkat jalan-jalan sama keluarganya karena hari Jumat itu libur. Meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja itu bukan dosa kecil ya, itu termasuk dalam dosa besar. Bahkan dalam hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa saja yang meninggalkan 3 kali ibadah sholat Jumat tanpa uzur, niscaya ia ditulis sebagai orang kafir atau munafik. Banyak sekali ya keanehan-keanehan dari Samsudin ini ya, dan sayangnya para pendukungnya, para pengikutnya menganggap hal itu benar karena yang melakukan adalah Samsudin katanya. Dianggap Samsudin ini wali dan lain sebagainya. Bahkan sampai sekarang kan masih banyak tuh yang mendukung Samsudin, menganggap bahwa Samsudin difitnah, menganggap bahwa yang sebenarnya jahat itu Salafi. Padahal videonya udah jelas kan, itu dibongkar oleh pihak kepolisian bahwa itu adalah video settingan. Saya jadi teringat dulu itu juga ada yang viral namanya Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Ini juga orang-orang disebut sebagai wali Allah yang bisa menggandakan uang. Tapi pada akhirnya setelah diselidiki oleh pihak kepolisian, ternyata Dimas Kanjeng Taat Pribadi ini adalah seorang penipu dan akhirnya dipenjara. Tetapi pendukung Dimas Kanjeng ini masih saja percaya bahwa Dimas Kanjeng ini seorang waliullah yang bisa menggandakan uang. Ya sama seperti Samsudin ya, walaupun sudah ditangkap polisi, dibongkar oleh polisi, tetap saja pendukungnya menganggap Samsudin lah yang benar. Karena di Indonesia itu ada sekelompok orang yang memiliki doktrin bahwa orang yang disebut-sebutnya sebagai waliullah melakukan apa saja dianggap boleh. Bahkan hal-hal yang dianggap di luar nalar, di luar syariat Islam pun dianggap boleh dan dibenarkan. Ya contohnya seperti apa yang dilakukan oleh Samsudin ini kan, nggak kelihatan sholat Jumat, lalu pengikut-pengikutnya beranggapan bahwa Samsudin sholat Jumatnya di Mekah karena bisa ke Mekah dalam waktu sekejap. Padahal berdasarkan pengakuan kameramennya ini, Samsudin itu sebenarnya tidur hari Jumat. Itu coba kita lihat. Samsudin di mana ya ketika Jumat gitu kan? Lagi Jumatannya di mana, saya pengen ke sana. Oh, nggak bakal ketemu juga Samsudin Jumatan di Mekah. Sama santri ngomong gitu. Iya, dia tidur. Ya, terkadang kalau nggak tidur ya kita jalan-jalan sama keluarga. Jelaskan tadi ya, kalau nggak tidur ya jalan-jalan gitu. Ya jelas aja nggak kelihatan di masjid. Semoga masyarakat Indonesia bisa banyak yang sadar dari pembodohan-pembodohan yang berkedok wali, berkedok karomah dan lain sebagainya. Dan kita lihat di Indonesia banyak memang ya yang serupa dengan Samsudin itu ya. Ada Ujang Bustami, ada Gus Idris Official, ada Mamas Karyo dan lain-lainnya ya. Tarung-tarung dukun gitu kontennya ya, mirip lah seperti Samsudin. Ya kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, reaksi dari saya semoga bermanfaat dan menjadi tambahan informasi buat kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih yang telah menonton sampai selesai. Saya doakan semoga kalian semua masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tetap membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid.